Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah salat Isya dan salat tarawih yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita telah tahu bahwa ada kabar gembira, kabar yang menyenangkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah ini sudah sangat sering kita dengarkan. Para jamaah, kalau siapa saja yang berbuat kebajikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan minimal 10 kali sampai dengan 700 kali kebaikan. Bahkan bisa lebih daripada itu apabila itu terjadi di bulan Ramadan. Akan tetapi para jamaah, manakala ada orang-orang berbuat keburukan, oleh Allah hanya diganjar dengan satu keburukan saja, bahkan bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di dalam sebuah hadis qudsi, Allah memberitahukan kepada kita melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mendekat kepadaku satu hasta, maka satu jengkal, maka aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Dan barang siapa mendekat kepadaku satu hasta, maka aku akan mendekat kepadanya satu depa. Dan barang siapa yang berjalan kepadaku, maka aku akan berlari menuju kepadanya. Dan barang siapa yang datang kepadaku dengan dosa sepenuh isi bumi, asalkan tidak menyekutukan aku, kata Allah, maka aku akan menerimanya dengan ampunan sepenuh isi bumi itu pula. Para jamaah, insya Allah kita sudah paham, sudah tahu dan sering mendengarkan hadis sahih ini. Tetapi yang ingin saya jelaskan para jamaah, bahwasanya kita tidak boleh, sekali lagi, kita tidak boleh merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh merasa aman, merasa bebas dari azab Allah Subhanahu wa taala. Fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Allah memberitahukan kepada kita di dalam surat Al-A'raf ayat 99. Fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Tidaklah seseorang yang merasa aman dari azab Allah kecuali dia adalah orang yang rugi. Jadi para jamaah, kalau ada orang siapapun dia merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah orang yang rugi, kata Allah Subhanahu wa taala. Al-A'raf 99. Para jamaah, kemudian mengapa kita ini belum aman? Belum benar-benar aman para jamaah. Para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Sekali lagi, siapapun di antara kita, manusia manapun, belum tentu aman, belum benar-benar aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Mengapa?
Yang pertama bahwasanya belum tentu amal atau ibadah seseorang itu diterima oleh Allah. Belum tentu. Oleh karena itu Allah memberikan tuntunan doa kepada kita supaya mohon kepada Allah, mohon agar amalan-amalan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Begitu tuntunannya Allah agar kita senantiasa memohon kepada Allah agar amal-amal kebajikan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Baqarah surat nomor 2 ayat 127. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Para jamaah, amal kebajikan itu bisa ditolak oleh Allah karena ada penyebabnya. Dan amal kebajikan itu bisa diterima oleh Allah tentu ada persyaratan-persyaratannya. Persyaratan yang pertama, manakala orang beribadah kepada Allah dengan ikhlas, niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. An-niyatul ikhlas, niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, al-masyru'iyatu. Yang kedua itu ada syariatnya, disyariatkan. Kelihatannya baik tetapi tidak disyariatkan, maka pasti tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh yang ekstrim, berpuasa mutih, puasa 40 hari yang tidak ada tuntunan-tuntunannya dari Allah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak masyru'iyah itu tidak disyariatkan. Dan yang ketiga, diterimanya amal kita itu adalah sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala ini adalah ibadah mahdhah, ibadah khusus para jamaah. Sedangkan ibadah yang ghairu mahdhah, yang tidak khusus, misalnya bekerja, misalnya ngomong cucu, misalnya nyapu-nyapu, kora-kora dan seterusnya, itu adalah ibadah ghairu mahdhah. Maka syarat diterimanya adalah yang pertama, niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang kedua adalah la dirara wa la dirar. Perbuatan kita itu adalah yang tidak membahayakan atau merugikan orang lain dan membahayakan atau merugikan diri sendiri. Wa amilus sholihah, amal yang soleh itu la dirara wa la dirar. Begitu para jamaah. Kemudian sekali lagi, mengapa amal-amal kebajikan itu bisa tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Mengapa belum aman kita ini? Mengapa? Para jamaah, ada sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau begini: sesungguhnya ada orang-orang di antara kalian yang amal-amalnya, dia mengerjakan amal-amal sebagaimana amal-amal penduduk surga, sehingga jaraknya dia dengan surga itu hanya sehasta saja. Akan tetapi di akhir-akhirnya dia melakukan amal-amal ahli neraka sehingga dia masuk ke dalam nerakanya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lanjutnya kata Rasulullah, sesungguhnya ada di antara kalian orang-orang yang beramal kebajikan, yang melakukan sesuatu yang pekerjaannya itu adalah pekerjaan atau amal-amal ahli neraka, sehingga jaraknya dia dengan neraka hanya satu hasta saja. Akan tetapi di akhir-akhirnya dia melakukan amal-amal ahli surga sehingga dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi para jamaah, yang kelihatannya baik belum tentu nanti masuk ke dalam surganya Allah, dan yang kelihatannya buruk belum tentu dia itu masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka para jamaah, kita harus berhati-hati. Contoh Sayyidina Umar dulu sudah sangat ingin membunuh Rasulullah, tetapi di akhirnya dia, kata Rasulullah, dijamin masuk surga. Khalid bin Walid berperang melawan Rasulullah, tetapi di akhir-akhirnya dia masuk Islam. Kemudian dia membela Rasulullah dan menjadi orang yang baik, jaminan surga. Kemudian sebaliknya para jamaah, ada orang yang bernama Al-Usairam. Al-Usairam itu sangat benci kepada Rasulullah, sangat benci kepada dakwah Islam. Kemudian ada sesuatu peperangan, Al-Usairam ini ternyata secara diam-diam ikut berperang, dan kemudian dia terluka. Ketika ditanya oleh para sahabat, "Kenapa engkau di sini? Apa engkau membunuhi kami, melawan kami?" Maka Al-Usairam yang tadinya luar biasa memusuhi Islam, memusuhi dakwah Rasulullah, dia mengatakan, "Oh tidak, aku di sini membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tolong sampaikan salamku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Masuk Islam dia di akhir-akhirnya. Para sahabat lapor kepada Rasulullah, bagaimana Rasulullah ini? Maka apa kata Rasulullah? Rasulullah berkata, dia termasuk penghuni surga. Jadi para jamaah, kita tidak boleh merasa aman. Ada seseorang yang sudah hafid dan sudah berperang membela Islam berkali-kali, tetapi kemudian dia ketika berperang dia mendapatkan luka tombak, terus kemudian dia berputus asa, dan kemudian pedangnya ditaruh di perutnya, kemudian ditancapkanlah dia, dan dia meninggal dunia dalam keadaan bunuh diri, su'ul khotimah. Maka sahabat yang melihat itu lapor kepada Rasulullah, "Bagaimana wahai Rasulullah ini?" Maka Rasulullah berkata, dia termasuk penghuni neraka. Jadi para jamaah, kita harus hati-hati. Kita harus berhati-hati, tidak merasa aman, tidak benar-benar kita ini belum aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, semoga kita ke depan nanti senantiasa mendapatkan petunjuk, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, saat ini adalah saatnya untuk beramal kebajikan. Dan nanti di akhirat saatnya saat untuk dihisab dan tidak ada lagi amal. Maka para jamaah, kita tidak boleh bosan atau lelah untuk memproduksi amal-amal kebajikan. Kenapa? Karena amal kebajikan itu akan terus berjalan dengan kita atau tanpa kita. Kita sekarang ini sedang berjuang para jamaah, dan nanti akhirnya di akhirat kelak nanti kita akan mendapatkan hasil perjuangan kita itu. Dan kita ini sekarang ini selama ada di muka bumi ini, kita pada hakikatnya sama sekali belum mendapatkan keberhasilan. Karena Allah memberitahukan kepada kita, orang yang sukses itu, orang yang berhasil itu, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan di dalam surganya Allah, dialah orang yang beruntung, dialah orang yang sukses. Mohon maaf kalau ada khilaf. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.